Tapi kan orang ini kan orang nggak mau dengar. Orang ya mohon maaf, kebodohan yang tidak mau mendengar itu kalau istilah Imam Ghazali itu rojulun layadri wala layadri ana jari layadri. Ya. Jadi orang yang tidak paham, tidak mengerti ilmunya, tapi sok tahu tentang ilmu, itu yang kemudian oleh Imam Ghazali disebut dengan jahil mursyad. Dia tidak paham sama sekali. Nah, kalau saya suruh berdebat sama orang-orang kayak gitu, ya rugi saya. Untuk apa? Ya itu percuma, karena orang-orang itu kalau ya itu tadi istilah orang Jawa itu pokrol. Pokrol itu mereka ini orang-orang yang semacam kayak gini ini itu udah tidak menggunakan dasar logika, dasar keilmuan. Itu menggunakannya kan pokoknya itu ya dia nggak mau kalah. Pokoknya karena dia merasa punya kekuasaan, kewenangan. Berarti dia merasa benar. Dia tidak merasa salah sama sekali. Padahal dia itu semua orang tahu kesalahannya. Itulah yang disebut dengan jahil mursyad gitu loh. Berarti kalau dalam istilah berarti sependapat nggak dengan ada pendapat bahwa hukum itu tergantung penguasa? Ya ada sih kritikan itu dari CLS ya. Ya itu betul. itu dari CLS, dari paradigma CLS. Jadi penganut paradigma CLS itu memberikan sebuah kritikan bahwa hukum itu tergantung penguasa. Tapi itu sebenarnya hanya tuh kritis oleh penganut paradigma CLS. Itu CLS itu critical legal study. Jadi paradigma itu kan ada paradigma positif, kemudian positivism, kemudian ada CLS critical legal study, kemudian ada konstruktivism yang sekarang berkembang lagi. Ada beberapa paradigma, ada tambah satu lagi paradigma yang terbaru ini, ada juga yang setelah post konstruktivism ini ada perkembangan. Tapi pada saat tataran keilmuan di ranah doktoral seperti itu biasa dibahas, dikaji. Tapi bukan berarti melegalkan suatu perbuatan dia. Ya, paham. Dibahas itu untuk mengetahui mengapa orang begini dan seterusnya. Nah, artinya penganut critical legal study itu memberikan sebuah kritik bahwa kondisi kekuasaan yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara-cara yang yaitu tadi backtracking, pemaksaan kehendak dengan akal muslihat, itu sebenarnya kondisi di mana mereka akan membuat hukum atau menafsirkan hukum suka-suka di dalam kepentingan dia. Purol itu tadi ya? Pokrol. Kalau orang Jawa itu pokrol ya. Pokrol. POKRUL. Pokrol. Itu ini sengaja saya ini biar menjadi serapan bahasa Indonesia. Pokrol. Santai aja Kang. Kan kita lagi bincang santai aja. Boleh ngopi lah. Ngopi dulu Kang. Kang Bro, Kang WH, kita balik lagi nih. Ya. Balik lagi ke permasalahannya itu mengenai surat. Jadi sejauh mana kalau menurut Kang Bro pemahaman Kumham terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia? Kalau keluarnya, saya nggak mau nyebut Kumham secara umum ya. Karena saya yakin di Kumham itu banyak orang pinter. Oke. Cuma nasib garis tangannya berbeda-beda. Kadang-kadang orang pinter tuh malah nggak jabat di sana. Oh gitu. Iya. Yang jabat itu orang-orang yang punya link gitu, biasanya gitu, punya networking. Oke. Dirjen Ahu itu bukan orang Kumham dulunya, tidak dibesarkan di Kumham. Oke. Kalau nggak salah beliau itu dulu pindahan dari perhubungan atau apa ya, kurang tahu saya. Tapi saya sempat mendengarkannya seperti itu. Jadi kalau cuman saya prihatin aja. Sejauh mana Kang? Dia tidak menjaga nama baiknya. Dia ini menjadi sorotan notaris Indonesia dia, surat itu. Nah kalau ngeliat dari isi suratnya, kan kemarin sempat saya bacakan ya. Kalau dari kalau dari pengantarnya itu kan tadi sudah kita bahas ya, Kang WH juga udah jelasin bahwa surat Kumham ini dasarnya itu dari hasil KDK tanggal 10
Oktober 2022 dan Sekarang ini Rembuk Nasional. saya tanya, Ah, dasarnya hasil KDK. ya. Bagaimana bisa dia mendasarkan KDK? Dia ini kan apa? Dia dasarnya, kalau dasarnya KDK itu kan, makanya saya bilang ini bisa masuk dalam kategori ada konspirasi. Karena apa? Ketika teman-teman bertanya kepada saya, ini jangan-jangan ada konspirasi, jangan begini, ada dugaan-dugaan seperti itu, nggak salah teman-teman. Hmm, Karena apa? Karena dia masa seorang dirjen mendasarkan keputusan KDK, KDK-nya tidak jelas, iya. keabsahannya mana. Nah, itu kalau diuji ya, cuman teman-teman saya larang, bukan larang, saya apa namanya, beri masukan dari 24 pengwil yang kemarin begitu keluar surat itu kan rapat kita. Oke. Kita